Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan penyusunan laporan observasi, yang mana di sini laporan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran dengan kepala sekolah. Jadi setelah diadakan observasi dengan kepala sekolah, tentunya akan dibentuk sebuah laporan. Nah, di sini sudah ada contoh laporan yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semuanya bisa melihat contohnya seperti apa, dan mungkin juga bisa dijadikan referensi untuk teman-teman. Nah, di sini ini merupakan contoh sederhana yang mungkin bisa dijadikan referensi ya buat teman-teman. Di sini laporan observasi pengembangan kompetensi partisipan observasi praktek pembelajaran dengan kepala sekolah. Kemudian untuk tanggal observasi, nah di sini untuk tanggalnya disesuaikan dengan tanggal yang ada di PMM yang sudah kita input di sana. Tanggal observasinya tanggal berapa, berikut juga dengan tanggal yang ada di RPP-nya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan itu juga disesuaikan dengan waktu pelaksanaan waktu observasi juga. Misalkan jam pertama pelajaran, misalkan jam setengah 8, jam 7.30 sampai waktu istirahat sekolah. Kemudian kelasnya pun juga disesuaikan. Kemudian guru yang diamati adalah siapa dan pengamatnya itu siapa. Nah, selanjutnya ada di lembar kedua ada kata pengantar. Nah, di sini simpel saja untuk kata pengantarnya adalah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, kami bisa menyelesaikan laporan kegiatan pengembangan kompetensi guru yang berupa kegiatan partisipan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat. Kemudian kegiatan ini terdiri dari 3 rangkaian yang meliputi kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi atau yang disebut dengan tindak lanjut hasil observasi. Nah, laporan kegiatan ini kami susun guna memenuhi bukti dukung salah satu kegiatan pengembangan kompetensi guru untuk penilaian kinerja guru tahun 2024. Khususnya periode bulan Januari sampai Juni 2024. Jika dalam laporan ini terdapat kekurangan yang harus dibenahi, mohon berkenan memberikan masukan yang konstruktif guna perbaikan. Semoga laporan ini bermanfaat sebagaimana mestinya. Terima kasih. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan penyusunnya. Baik, selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, di sini untuk lembar pengesahannya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Ciwaru mengesahkan laporan kegiatan pengembangan kompetensi guru, partisipan observasi pembelajaran oleh kepala sekolah yang dilaksanakan oleh yang pertama di sini guru yang diobservasi. Nah, namanya siapa, kemudian NIP-nya berapa, kemudian pangkat dan golongan, jabatan, dan unit kerja. Kemudian untuk guru yang mengobservasi di sini, namanya itu siapa, dan NIP-nya berapa, pangkat golongannya berapa, jabatannya apa, dan unit kerjanya di mana. Biasanya untuk guru yang mengobservasi itu adalah kepala sekolahnya. Nah, demikian pengesahan disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di sini ada tanda tangan dan stempel dari kepala sekolah. Selanjutnya di sini ada yang namanya lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Nah, ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari. Ya, di sini nama gurunya, kemudian mata pelajarannya, kemudian sekolah, kelas, dan juga waktu percakapan lamanya itu berapa. Yang dibahas tentunya yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, gambar tentang kegiatan bersama murid
dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa murid dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktikkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, di sini yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah. Kemudian, meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Kemudian ada strategi yang dipersiapkan. Nah, di sini yang pertama adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian yang kedua, menggunakan alat peraga sederhana, yaitu kartu kegiatan, alat kebersihan, video tentang kegiatan bersama, teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Kemudian yang ketiga, ada memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Kemudian yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, membuat gambar berwarna, peta konsep, menyanyikan. Kemudian yang kelima, ada metode yang digunakan, yaitu mengamati gambar, video, penugasan, diskusi, dengan menggunakan pendekatan yang saintifik tentunya, yaitu mengamati gambar atau video, menanya, mengumpulkan informasi. Kemudian diskusi kelompok, mengasosiasi data atau mengolah data dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian ada yang namanya catatan khusus dari supervisor. Nah, ini contohnya Pak Riza Krisnawan sudah menyusun modul ajar dengan baik dan telah menyiapkan beragam media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, di sini disepakati untuk supervisor, ini kepala sekolahnya ya, dan juga guru yang diobservasi. Selanjutnya, nah, di sini ada dokumen pra-observasi di tanggal 7 Februari 2024. Nah, ini nanti silahkan teman-teman lampirkan untuk foto pra-observasinya, berarti foto saat melakukan percakapan ataupun diskusi dengan kepala sekolahnya. Kemudian ada lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk harinya sesuai dengan pelaksanaannya, hari dan tanggal. Kemudian nama gurunya, mata pelajaran, sekolah, kelas, dan waktu percakapan. Nah, di sini yang pertama ada aspek dan strategi pengembangan. Di sini ada atau tidak, kemudian catatan pengamatan. Yang pertama, di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, di sini ada atau tidak. Misalkan ada, ya dicentang ada. Nah, kemudian ada catatan pengamatan, yaitu guru terlihat sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Kemudian ada yang kedua, yaitu menggunakan alat peraga gambar kegiatan, video, kartu kegiatan peran dan tugas anak dan orang tua di sekolah dan di rumah. Ini ada atau tidak, silahkan dicentang. Jika ada, ya dicentang ada. Kemudian untuk catatan pengamatannya adalah guru menggunakan alat peraga gambar, video, kartu kegiatan peran dan tugas anak, orang tua di sekolah dan di rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seterusnya di bawah disesuaikan dengan
media atau metode ajar yang teman-teman gunakan. Disesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini ada catatan tambahan. Nah, seperti ini contohnya. Kegiatan pembelajaran tentang materi tugas dan peran dalam kegiatan bersama yang telah diterapkan observer sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga terlihat pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, murid bisa menemukan konsepnya dan lebih bersemangat serta aktif sesuai dengan minat dan potensinya. Nah, ini dibuat oleh kepala sekolah atau supervisor ya. Selanjutnya ada juga dokumen kegiatan observasinya. Silakan nanti dilampirkan di sini untuk dokumen observasinya. Kemudian ada yang namanya lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Nah, ini juga di tanggal 20 sama seperti yang tadi. Nama guru, mata pelajaran, sekolah, kelas, kemudian waktu percakapan. Nah, di sini ada yang namanya catatan refleksi guru. Nah, ini di contohnya adalah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional (KSE) yang disusun. Kemudian siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif selama PBM berlangsung. Tetapi masih ada siswa yang kurang aktif selama PBM maupun saat diskusi kelompok. Bahkan ada yang bercanda dan bermain dengan temannya saat diskusi ataupun mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, terjadi kendala pada saat memutar video karena jaringan internet yang kurang stabil. Siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya masih ada yang bergurau dan malu. Nah, ini untuk catatan refleksi guru. Kemudian ada yang namanya topik percakapan dan catatan. Nah, di sini untuk topik percakapan dan catatan, upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid yang heterogen melalui pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang selalu memperhatikan kemajuan belajar siswa. Kemudian melakukan asesmen dan bentuk asesmennya dengan menyesuaikan kemampuan muridnya. Berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa menjadi semakin aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, dengan memberikan kesempatan murid untuk berkreasi sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Berusaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri murid agar bisa lebih percaya diri saat presentasi di depan kelas. Nah, berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan tentunya menyesuaikan dengan anggaran sekolah. Kemudian selanjutnya ada rencana tindak lanjut atau yang disebut dengan RTL. Nah, di sini menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan pengembangan penyusunan, pedoman, dan soal yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang tata cara menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, aktif, inovatif, menyenangkan, dan bahagia. Nah, untuk catatan khusus supervisor yaitu tetap semangat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu bisa disesuaikan dengan catatan yang akan diberikan oleh kepala sekolah ya. Bisa berbeda-beda. Nah, di sini kemudian ada disepakati bersama dari supervisor dan juga guru yang diamati, yaitu kepala sekolah dan guru yang diamati. Kemudian tak lupa juga ada yang namanya dokumentasi pasca observasi. Nah, di sini silahkan dicantumkan di laporannya untuk dokumennya.
Nah, kemudian ada lembar rencana pengembangan diri. Nah, di sini setiap kolom, yaitu di kolom pertama yaitu aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapai, kemudian ukuran keberhasilan, kemudian ada pendukung dan juga ada waktunya. Contoh yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merancang modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk tujuan yang hendak dicapai adalah mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas. Kemudian ukuran keberhasilan adalah murid lebih aktif, bersemangat, dan merdeka selama proses pembelajaran. Kemudian untuk pendukung, yaitu dukungan dari rekan sejawat guru. Untuk waktunya yaitu di waktu yang senggang. Kemudian yang kedua yaitu menggali pengetahuan murid dengan melihat tayangan video, gambar, tanya jawab, diskusi kelompok, dan mendengarkan penjelasan guru. Kemudian untuk tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan pengetahuan murid tentang peran dan tugas. Untuk ukuran keberhasilan adalah murid dapat mengetahui peran dan tugas anak baik di sekolah dan di rumah. Kemudian murid dapat mempraktikkan tugas dan peran anak di sekolah dan di rumah. Untuk pendukungnya adalah murid aktif dalam diskusi dengan kelompoknya, kemudian waktunya saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dokumentasi rencana pengembangan diri. Nah, ini silahkan di sini dicantumkan ya untuk fotonya, dokumentasinya. Dan terakhir ada yang namanya penutup. Nah, demikianlah laporan pengembangan kompetensi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan, observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama kepala sekolah. Semoga laporan diterima, dan jika terdapat hal-hal yang harus dibenahi, kami siap membenahi sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir ada lampiran. Silahkan dilampirkan untuk perangkat pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, bahan ajarnya, dan juga asesmennya. Silahkan dilampirkan di sana. Mungkin untuk perangkat pembelajarannya ini berupa foto, dan media pembelajarannya pun juga berupa foto. Kemudian juga bahan ajar mungkin bisa dicari ya referensinya, bisa berupa link juga bisa, dan juga mungkin sumber pustakanya itu dari mana silakan dicantumkan. Berikut juga dengan asesmennya silakan dicantumkan juga. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman, silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar nggih. Saya juga belajar, bukan untuk menggurui ya. Di sini kita sharing, kita berbagi, semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini, semoga membawa berkah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.